Deva Inovasi Pengembangan SPBU dengan konsep Scamper. Birifki Eskom. Apa itu metode Scamper? Scamper adalah teknik ideasi yang membantu menghasilkan berbagai solusi kreatif dengan memodifikasi atau mengubah produk atau layanan yang ada. Metode ini mengajak kita untuk bertanya tentang berbagai aspek produk atau proses melalui 7 perspektif yang berbeda. Scamper adalah singkatan dari substitute, combine, adapa, modify, putoeter uses, eliminate, dan reverse. Rasional dan tujuan pengembangan SPBI. Peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi operasional SPBI melalui sistem digital, otomatisasi, dan manajemen inventaris yang terintegrasi. Pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan ramah lingkungan, serta penawaran produk dan layanan tambahan. Prototipe inovasi SPBU, konsep-konsep dan fitur utama, konsep. Menciptakan SPBU yang cerdas, terintegrasi, dan ramah-ramah lingkungan, fitur. Pengisian bahan bakar otomatis, pembayaran digital, integrasi e-commerce, dan ruang-ruang tunggu yang nyaman. Penjelasan konsep Scamper. 1. Substitute. Mengganti elemen tradisional dengan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. 2. Combine. Menggabungkan layanan dan fitur baru untuk meningkatkan nilai SPBU bagi pelanggan dan meningkatkan pendapatan. 3. Adapt. Menyesuaikan SPBU dengan kebutuhan pasar dan tren terkini seperti energi terbarukan dan layanan digital. 4. Modify. Menyesuaikan desain SPBU untuk menciptakan pengalaman yang lebih ramah dan intuitif bagi pelanggan. 5. Putoeter uses. Mencari aplikasi baru untuk SPBU seperti sebagai pusat pengisian daya kendaraan listrik atau ruang komunitas. 6. Eliminati. Membuang elemen yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. 7. Reverse. Membalikan proses atau pendekatan tradisional untuk menemukan ide-ide baru dan inovatif. Langkah 1. Substitusi komponen SPBI. Pompa bensin. Mengganti pompa bensin konvensional dengan pompa cerdas yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital, pengawasan jarak jauh, dan kemampuan untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada pelanggan. Tanda elektronik. Menggunakan tanda elektronik digital yang lebih interaktif dan informatif untuk menampilkan informasi tentang harga bensin, layanan, dan promosi. Langkah 2. Combine mengombinasikan fitur SPBU, kafe dan restoran. Menambahkan area kafe atau restoran untuk memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi pelanggan yang ingin menikmati makanan dan minuman selama mengisi bensin. Stasiun pengisian daya. Mengintegrasikan stasiun pengisian daya kendaraan listrik untuk melayani permintaan yang terus meningkat terhadap kendaraan listrik. Toko serba ada. Menambahkan toko serba ada yang memperluas pilihan produk dan layanan yang tersedia bagi pelanggan SPBI. Langkah 3. Adaptasi sistem SPBU. 1. Sistem pemesanan. Menerapkan sistem pemesanan online untuk memungkinkan pelanggan menjadwalkan waktu pengisian bensin dan menghindari antrian. 2. Manajemen inventaris. Menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi untuk melacak persediaan bensin, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. 3. Program loyalitas. Meluncurkan program loyalitas untuk menghargai pelanggan setia dan mendorong mereka untuk kembali ke SPBI. Langkah 4. Modifikasi desain SPBU. 1. Ruang terbuka. Menerapkan desain SPBU dengan ruang terbuka yang lebih luas dan ramah lingkungan. 2. Akses mudah. Meningkatkan aksesibilitas SPBU dengan menawarkan area parkir yang luas dan akses yang mudah bagi pelanggan dengan disabilitas. 3. Pencahayaan. Menggunakan pencahayaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti pencahayaan LED. Langkah 5. Putoeter uses aplikasi lain SPBI. 1. Pusat layanan mobil. Membangun pusat layanan mobil yang menyediakan berbagai jenis perawatan dan perbaikan mobil.
2. Pusat pengisian daya. Menawarkan layanan pengisian daya mobil listrik yang cepat dan terpercaya. 3. Ruang komunitas. Menjadikan SPBU sebagai ruang komunitas yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat setempat. Tutorial implementasi inovasi pengembangan SPBU. 1. Analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan pasar, tren, dan permintaan pelanggan. 2. Pengembangan konsep. Mengembangkan konsep SPBU yang inovatif dan menarik bagi pelanggan. 3. Penerapan teknologi. Menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. 4. Evaluasi dan optimasi. Mengevaluasi kinerja SPBU secara berkala dan melakukan optimasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Rencana implementasi EDA Scamper. 1. Pilih ide-ide SCMPR yang paling relevan dan sesuai dengan target pasar dan sumber daya bisnis SPBU. 2. Lakukan riset pasar untuk memastikan bahwa ide-ide tersebut diterima dengan baik oleh pelanggan. 3. Kembangkan strategi dan rencana implementasi yang terperinci, termasuk budgeting, timeline, dan tim yang terlibat. 4. Mulailah dengan menerapkan ide-ide Scampers secara bertahap dan pantau hasilnya secara berkala. Bukti konsep penerapan Scamper di bisnis SPBU. 1 contoh, SPBU yang mengimplementasikan layanan yang cepat dan tanggap, serta menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan pelanggan. 2. SPBU merasa terbantu dengan adanya charging CE dan SPBU mengalami peningkatan kunjungan dan pendapatan. Kesimpulan dan peluang ke depan. 1. Transformasi. Inovasi SPBU dengan konsep SCMPE memiliki potensi untuk mentransformasi industri energi dan memenuhi kebutuhan pelanggan di masa depan. 2. Peluang. Pengembangan SPBU berbasis teknologi dan berorientasi pelanggan akan menciptakan peluang bisnis baru dan memberikan keuntungan kompetitif. 3. Kolaborasi. Kolaborasi antara perusahaan SPBU dan perusahaan teknologi sangat penting untuk mendukung inovasi dan perkembangan SPBU di masa depan.